Masya Allah, beginilah kalau kekasih Allah wafat, lautan manusia mengiringi. Kita dapat menyaksikan bersama betapa banyaknya kerumunan jamaah sangat antusias untuk mengantarkan Ustadz Yahya Waloni untuk kemudian dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan rasa cinta masyarakat terhadap beliau sebagai seorang pendakwah dan tokoh agama. Masyarakat mungkin rela berdesak-desakan untuk mengantarkan jenazah Ustadz Yahya Waloni karena beberapa alasan. Yang pertama, pengaruh dan jasa beliau. Sebagai seorang pendakwah, Ustadz Yahya Waloni mungkin telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan spiritual dan keagamaan masyarakat, sehingga mereka ingin memberikan penghormatan terakhir. Yang kedua, rasa cinta dan hormat. Masyarakat mungkin memiliki rasa cinta dan hormat yang besar terhadap beliau karena kepribadian, ilmu, dan dedikasi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang ketiga, keinginan mendoakan. Mereka mungkin ingin mendoakan beliau agar amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan yang terakhir, mengikuti sunnah. Mengantarkan jenazah adalah salah satu bentuk pengamalan sunnah Nabi Muhammad, sehingga masyarakat mungkin ingin menjalankan sunnah ini sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada beliau. Dengan demikian, kehadiran mereka dalam jumlah besar menunjukkan betapa besar kehilangan yang dirasakan oleh masyarakat atas wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Saya Buya banyak yang tawarkan, Ustadz mau nggak? Ini ada lahan sebesar berapa hektar dengan dana sekian miliar, mau nggak Ustadz buka travel haji dan umroh? Saya katakan kepada pengusaha itu, mohon maaf Pak, kasih kepada yang lain saja. Saya sudah nonton di televisi gara-gara umroh ini nih banyak sekali yang masuk penjara. Saya tidak mau cari masalah masuk Islam, saya mau cari surga. Biarkanlah saya dibilang hina begini oleh orang kafir, tapi saya mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Memang jiwa dan raga saya ini untuk dakwah kok. Sampai mati baru saya berhenti, gak akan berhenti saya. Lelah tidak. Habis dari sini bukan mau istirahat, gak ada kata istirahat sama saya. Selagi saya masih energik, saya masih kuat, akan saya pakai tenaga dan kemampuan ini untuk menegakkan syiar agama Allah. Sayang saya khawatir generasi kita ke depan 5, 20 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun. Dengar nggak di kan Buya tadi? Saya dengar 30 tahun lagi insya Allah beliau katakan, beliau memang orang yang memang tawadu, orang yang berpikir pada kemampuan Nabi, bahwa umat Nabi ini tidak sampai 100 tahun minimal 60 tahun, 80 tahun sudah lewat kembali ke rahmatullah. Masya Allah, ada 4 poin penting yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Yahya Waloni terkait video tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan, saya tidak mau cari masalah masuk Islam tetapi saya mau cari surga Allah. Biarlah orang kafir menghujat saya, asalkan Sang Holik ridho dengan saya. Dari perkataan beliau ini tampak jelas bahwasannya ia telah memantapkan diri untuk mengejar akhirat Allah dan melaksanakan dakwah untuk menggapai ridho Allah. Yang kedua, beliau mengatakan, saya tidak akan berhenti berdakwah sampai saya mati. Masya Allah, sungguh merupakan suatu perkataan yang sangat mulia dari mantan pendeta yang bertekad untuk terus berdakwah menyebarluaskan ajaran tauhid ataupun ajaran Islam sampai beliau wafat. Dan ini tentunya sudah terbukti yang mana di akhir hidup beliau sedang mensiarkan Islam, ataupun sedang berkhotbah Jumat. Yang ketiga, beliau mengatakan, akan saya pakai jiwa dan tenaga ini untuk menegakkan syiar agama Allah. Hal ini juga hampir sama dengan poin kedua, yakni beliau bertekad untuk menegakkan syiar agama Allah terus-menerus tanpa henti. Dan yang keempat, Ustadz Yahya Waloni memikirkan generasi penerus agama Allah. Itulah yang menjadi sebab beliau selalu berdakwah tanpa henti, dengan semangat yang menggebu-gebu,
Dan ini merupakan suatu pukulan cambuk bagi kita yang hanya memikirkan dunia. Jangan-jangan nanti Pak Haji, insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya. Sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak tak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa-berdoa begitu Pak. Kenapa saya berdoa begitu? Istri saya tegur. Setiap kami minalaila patahajat bihi. Tahajud malam itu doa saya. Kapan akhirnya aku dikubur ya Allah? Menangis saya. Dalam doa itu saya menangis. Mengapa bangsa ini yang mayoritas Islam, tapi dari atas, dari pemimpin sampai pejabat yang ada di pedesaan munafik terhadap agama ini? Ya Allah, lebih baik mati daripada melihat kondisi seperti ini. Jangan-jangan nanti Pak Haji, insya Allah tahun depan tidak ada lagi nama saya. Sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak tak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa-berdoa begitu Pak. Kenapa saya berdoa begitu? Istri saya tegur. Setiap kami minalaila patahajat bihi. Tahajud malam itu doa saya. Kapan akhirnya aku dikubur ya Allah? Menangis saya. Dalam doa itu saya menangis. Mengapa bangsa ini yang mayoritas Islam, tapi dari atas, dari pemimpin sampai pejabat yang ada di pedesaan munafik terhadap agama ini? Ya Allah, lebih baik mati daripada melihat kondisi seperti ini. Lebih baik mati daripada melihat kondisi seperti ini. Itulah perkataan dari Ustadz Yahya Waloni yang menyesalkan terhadap negeri ini. Beliau mengatakan bahwasannya dari atas sampai bawah negara Indonesia yang mayoritas Islam mengapa semuanya munafik. Baik, di awal video almarhum Ustadz Yahya Waloni sempat mengatakan bahwasannya tahun depan saya sudah wafat dan itu telah terbukti, yang mana video tersebut adalah video 1 tahun yang lalu. Itu artinya genap 1 tahun dari video tersebut kematian Ustadz Yahya Waloni ini. Tidak sekali dua kali kita jumpai kondisi seperti ini, ucapan adalah doa, yang bila mana malaikat mendengarnya, disampaikan kepada Allah, dan itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ada yang berbeda dari wafatnya Ustadz Yahya Waloni, yang mana beliau wafat dalam keadaan sedang berdakwah. Itu artinya, sungguh dalam kecintaannya kepada Allah, untuk kemudian bisa bertemu dengannya. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya Ustadz Yahya Waloni mati dalam keadaan husnul khotimah, ataupun mati dalam keadaan yang baik. Mari kita jadikan kematian Ustadz Yahya Waloni menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwasannya Allah telah menunjukkan kebesarannya. Tidak harus sakit dahulu untuk kemudian menjadi syarat datangnya ajal.